Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di RA Story Official dan terima kasih sudah mampir di channel ini. Di sini kamu akan mendengar cerita-cerita yang tidak hanya membuat bulu kuduk berdiri, tapi juga kadang meninggalkan rasa yang susah dijelaskan. Malam ini saya akan membawakan sebuah kisah dari lereng Gunung Ciremai. Bukan cerita pendakian biasa, tapi legenda yang sampai sekarang masih dipercaya dan disimpan rapat oleh warga sekitar, yaitu tentang sosok perempuan tua yang muncul saat kabut turun pelan-pelan menyelimuti hutan. Yang hanya terlihat sekilas, tapi langkahnya bisa menghilangkan orang dalam sekejap. Orang-orang di sana memanggilnya Nyi Lingga. Ini bukan cerita pengantar tidur, ini cerita dari tanah tinggi yang diselimuti pantangan dan masih menyimpan misteri sampai sekarang. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, klik tombol subscribe sekarang karena setiap minggunya akan selalu ada kisah-kisah baru dari tempat yang tidak semua orang berani mengunjungi. Tenangkan pikiran, matikan lampu, dan biarkan suara ini menemanimu. Dan mari kita mulai ceritanya. Di kaki Gunung Ciremai ada satu kampung kecil yang nyaris tak pernah disebut dalam peta. Jalannya sempit, menanjak pelan, dikelilingi pohon-pohon kopi dan hutan bambu. Kalau kamu tanya pada warga lokal, mereka jarang menyebut nama desanya di malam hari, bukan karena lupa, tapi karena takut. Bukan takut pada tempatnya, tapi pada sesuatu yang menjaga diam-diam di balik kabut. Dari desa itulah cerita ini bermula. Tentang seseorang perempuan tua yang hidup menyendiri di ujung hutan. Rumahnya terbuat dari kayu berdiri miring menghadap barat. Di depan rumah itu ada satu batu besar ditumbuhi lumut tua, dan di sekitarnya selalu tumbuh bunga kamboja putih walau tak pernah ada yang menanam. Perempuan itu tak banyak bicara. Warga memanggilnya Nyi Lingga, bukan karena itu nama aslinya, tapi karena rumahnya berada persis di samping batu lingga. Batu tua yang dianggap sakral dan jadi penanda batas antara alam manusia dan alam yang tak bisa dilihat dengan mata biasa. Setiap pagi Nyi Lingga akan duduk menghadap timur, menatap lereng-lereng jauh tempat matahari muncul perlahan, lalu hilang begitu saja, seolah larut bersama kabut yang turun dari punggung gunung. Warga tidak pernah benar-benar tahu siapa dia. Tapi sejak Nyi Lingga tinggal di sana, banyak hal berubah. Ada jalan setapak yang tidak bisa lagi dilewati. Ada suara gamelan yang terdengar dari arah hutan meski tidak ada siapa-siapa. Dan yang paling sering, kabut bisa datang tiba-tiba, bahkan saat matahari masih tinggi. Beberapa orang tua percaya Nyi Lingga adalah penjaga. Ia bukan manusia biasa, bukan pula sekedar arwah penasaran, tapi sosok yang ditugaskan untuk menjaga sesuatu yang tidak boleh dilewati. Bukan hanya batas wilayah, tapi batas dunia. Dulu ada anak muda dari luar desa, seorang pemuda pendaki yang tersesat saat turun gunung. Ia berjalan sendirian, menyimpang dari jalur utama karena ingin pulang lebih cepat. Tapi begitu kabut mulai turun, ia merasa langkahnya tak lagi menapak tanah yang sama. Ia berjalan dan berjalan, sampai menemukan rumah kayu dengan asap tipis keluar dari dapurnya. Seorang perempuan tua berdiri di sana memanggil pelan. "Ayo masuk nak, istirahat dulu." Pemuda itu mengira dirinya selamat. Ia diberi air, makan hangat, dan dipersilahkan tidur. Tapi saat bangun, keesokan paginya, rumah itu sudah tidak ada. Hutan sunyi, tak ada jalan setapak, tak ada jejak api, dan yang paling aneh, di tangannya ada sisa bunga kemboja putih yang masih basah. Dia ditemukan warga 2 hari kemudian, duduk di bawah pohon besar, matanya kosong, lidahnya kaku, dan selama berminggu-minggu, dia hanya menggumam satu kalimat. Dia bilang, "Aku tak boleh menoleh ke belakang." Cerita itu cepat menyebar, tapi bukan untuk ditertawakan, melainkan jadi peringatan bahwa ada wilayah di gunung yang tidak boleh dilanggar, dan kalau kamu nekat, bukan cuma tersesat, tapi bisa saja tidak pernah kembali jadi diri yang sama. Beberapa bulan setelah kisah pendaki muda yang ditemukan,
Dengan bunga Kamboja di tangannya, desa itu kembali dikejutkan kabar serupa. Kali ini seorang pria asal Jakarta hilang saat mendaki Gunung Ciremai. Dia naik bersama dua temannya lewat jalur Linggasana. Perjalanan mereka berjalan normal. Sampai di satu titik, pria itu tiba-tiba tak terlihat lagi di rombongan. Awalnya teman-temannya mengira dia hanya tertinggal beberapa langkah di belakang. Mereka menunggu, memanggil, tapi tidak ada sautan. Saat mereka kembali menyusuri jalur yang dilewati barusan, kosong. Seakan ia menghilang begitu saja dari tanah yang baru saja dipijaknya. Warga segera menghubungi aparat dan mengumpulkan relawan. Tim pencarian dibentuk malam itu juga. Beberapa di antaranya adalah pendaki senior. Sisanya warga kampung sekitar yang hafal setiap belokan jalur. Pagi-pagi sekali mereka mulai bergerak. Jalan setapak menanjak pelan melewati pohon-pohon kopi, rumpun bambu, dan hutan yang semakin lebat. Udara di sana terasa lembab. Setiap tarikan napas membawa aroma tanah basah dan dedaunan tua. Langkah mereka pelan bukan hanya karena medan yang berat, tapi juga karena mereka tahu di jalur ini kalau bicara terlalu keras, suara bisa mengundang sesuatu. Memasuki hari kedua pencarian, suasana hutan terasa berbeda. Langit yang tadinya cerah mendadak redup, seperti tertutup awan tebal. Suara burung yang biasanya ramai tiba-tiba menghilang. Yang tersisa hanya bunyi ranting patah di bawah langkah kaki. Disinilah tiga relawan di barisan depan tiba-tiba berhenti. Mata mereka terpaku pada sesuatu yang muncul di antara pepohonan. Sebuah rumah kayu, kecil, sederhana, tapi jelas sudah tua. Papan dindingnya kusam, ada bagian yang mulai lapuk, atapnya penuh lumut hijau gelap, dan dari jendela yang terbuka sedikit, terlihat seorang perempuan tua berdiri diam. Matanya mengarah langsung ke mereka, menatap tanpa ekspresi, tapi terasa dalam. Pak Asep, salah satu relawan, maju setengah langkah. Namun temannya yang asli dari desa setempat langsung meraih baunya kuat-kuat. "Jangan, itu bukan orang sini." Nada suaranya rendah, tapi ada ketegangan yang membuat Asep memilih untuk tidak bertanya. Saat ia kembali menatap ke arah rumah itu, kosong, hanya hutan. Rumah itu seolah menguap begitu saja. Namun ada satu hal yang tersisa, yaitu aroma bunga Kamboja. Tajam, seakan baru dipetik, mengisi seluruh udara di sekitar mereka. Menjelang sore, tim menemukan korban. Ia duduk di bawah pohon besar. Pakaiannya lembab, wajahnya pucat, matanya kosong. Bibirnya pecah-pecah, namun ia menoleh ketika ditawari air. Dengan suara perlahan yang nyaris hilang, ia berkata, "Saya sudah makan." Perempuan tua itu ngasih nasi. Dia bilang, "Jangan keluar sampai pagi." Tak ada yang menanyakan detail. Mereka tahu, cerita seperti ini lebih baik dibiarkan keluar pelan-pelan kalau korban memang mau bercerita. Beberapa hari kemudian, pria itu akhirnya mulai membuka suaranya. Katanya, setelah ia tersesat, ia berjalan sendirian tanpa tahu arah. Hutan terasa lebih padat, seperti memaksanya mengikuti jalur yang bukan jalurnya sendiri. Lalu di tengah sunyi yang menekan, ia melihat rumah kayu itu. Pintunya terbuka. Seorang perempuan tua berjubah putih duduk di kursi bambu di dalamnya. Wajahnya penuh keriput, namun tatapannya tajam. Terlalu tajam untuk sekadar mata manusia. Dengan nada tenang, perempuan itu berkata, "Tidurlah, jangan menoleh ke belakang apapun yang kamu dengar." Ia menuruti kata-kata itu. 2 malam ia tidur di rumah tersebut, ditemani suara seruling yang terus terdengar dari luar. Mengalun pelan seperti lagu lama yang tak pernah berhenti. Pagi ketiga, perempuan itu membangunkannya, memberinya setangkai bunga Kamboja yang masih basah, lalu menunjuk arah jalan. Beberapa jam kemudian, ia bertemu tim pencarian. Yang membuatnya tak pernah lupa adalah momen saat ia hampir keluar dari hutan. Dari sudut matanya, ia melihat perempuan itu berdiri di kejauhan, di sela batang pohon tinggi. Tangan tuanya terangkat melambaikan salam, senyum tipis di wajahnya, entah artinya perpisahan atau tanda bahwa pertemuan ini belum benar-benar berakhir. Cerita tentang rumah kayu itu cepat menyebar, tapi bukan lewat teriakan, bukan pula lewat berita di papan pengumuman. Ia menyelinap dari mulut ke mulut, dibisikkan di beranda rumah sambil memandang jalan setapak yang mulai gelap, atau di warung kopi yang lampunya redup menjelang malam.
Nada bicaranya pelan, seperti takut ada yang ikut mendengar selain manusia. Bagi warga tua di kaki Gunung Ciremai, kejadian itu bukanlah sesuatu yang asing, bukan pula cerita yang bisa mereka anggap kebetulan. Yang mereka khawatirkan justru semakin banyak orang luar yang mendaki tanpa tahu aturan, tanpa paham cara mengetuk pintu sebelum masuk wilayah yang bukan sepenuhnya milik manusia. Ada 3 pantangan yang selalu diingatkan oleh para sesepuh, meski jarang diucapkan terang-terangan pada para pendaki yang baru pertama kali datang. Pertama yaitu jangan pernah menyebut nama Nyi Lingga saat berada di hutan, apalagi menjelang sore. Menyebutnya sama seperti memanggilnya secara langsung, dan panggilan itu menurut mereka tidak pernah dibiarkan tanpa jawaban. Kedua, jangan membawa bunga kamboja putih ke jalur pendakian. Bunga itu adalah simbol yang beliau sukai. Entah kenapa, membawanya tanpa tujuan yang jelas, sama seperti menyalakan lampu di tengah gelap yang menandakan keberadaanmu. Ketiga, jangan menoleh ke belakang jika ada yang memanggil di tengah hening. Suara itu bisa terdengar seperti temanmu atau orang yang meminta tolong. Tapi warga percaya, sekali kamu menoleh, yang menunggu di belakang bukanlah manusia. Selain pantangan, ada pula tanda-tanda yang diyakini sebagai peringatan awal kehadirannya, yaitu yang pertama, suasana hutan berubah tanpa alasan. Udara terasa lebih berat, langkah kaki menjadi lambat, dan suara binatang hutan menghilang seketika, yang menyisakan kesunyian yang terasa menekan dada. Yang kedua, aroma bunga kamboja yang datang begitu saja, bukan samar tapi menyergap, menyelimuti dari segala arah hingga membuat napas terasa penuh. Bau itu tak pernah bertahan lama, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Yang ketiga, suara seruling, lembut, mengalun pelan, namun anehnya, seolah menghipnotis langkah kaki untuk mencari sumbernya. Banyak yang bilang, mereka baru sadar berjalan jauh saat tiba-tiba tak lagi mengenali jalan yang dilewati. Seorang pendaki senior pernah membagikan pengalamannya. Suatu sore, ia dan 3 rekannya beristirahat di jalur lama yang jarang dilewati. Tiba-tiba, udara di sekitar terasa berat dan hutan menjadi terlalu sunyi, seakan semua makhluk bersembunyi. Lalu tiba-tiba terdengar suara wanita, pelan tapi jelas. "Sini nak, istirahat dulu." Mereka semua membeku, tidak ada yang berani menoleh. Mereka hanya saling menggenggam tangan, membiarkan suara itu menghilang dengan sendirinya. Namun sebelum benar-benar pergi, mereka melihatnya. Di sela batang-batang pohon, perempuan tua berjubah putih berdiri diam, matanya mengikuti gerak mereka sampai menghilang dari pandangan. Di antara banyaknya pendaki yang pernah menapaki lereng Ciremai, ada satu nama yang selalu disebut warga setiap kali membicarakan orang-orang yang nekat, yaitu Bayu. Bayu bukan pendaki sembarangan. Puluhan gunung di Jawa dan di luar pulau pernah ia taklukkan. Ia terbiasa tidur di hutan, menghadapi badai di ketinggian, bahkan pernah tersesat berhari-hari di pegunungan lain dan berhasil keluar. Baginya, kisah Nyi Lingga terdengar seperti cerita rakyat yang dibumbui ketakutan, sebuah mitos untuk menguji mental. Maka ketika ia mendengar 3 pantangan yang dipegang warga lereng Ciremai, Bayu hanya tersenyum tipis. Suara tawa kecilnya bahkan terdengar sini saat ia berkata, "Kalau benar ada, biar saya yang membuktikan kalau itu cuma cerita." Ia mulai pendakiannya sendirian, sengaja memilih jalur lama yang jarang digunakan sejak bertahun-tahun lalu. Jalur itu lebih sempit, penuh semak, dan sebagian tertutup pohon tumbang. Di ranselnya, ia membawa seikat bunga kamboja putih yang baru ia petik pagi itu. Sengaja ia ingin menguji pantangan kedua, ingin melihat apakah benar bunga itu bisa memanggil. Menjelang sore, langkahnya terhenti di depan sebuah batu besar, batu yang warga sebut Batu Lingga. Batu itu gelap, licin, dan ditumbuhi lumut tua. Bayu berdiri di sana, memandangnya lama, lalu dengan suara jelas ia berkata, "Nyi Lingga, kalau memang ada, tunjukkan dirimu." Tak ada jawaban, hanya desir angin di sela-sela pohon dan suara dedaunan kering yang jatuh dari ketinggian. Bayu terkekeh kecil, menganggap semua ini hanya kesia-siaan. Tapi setelah beberapa langkah, suasana mulai berubah. Langit yang tadinya masih menyisakan cahaya hingga perlahan meredup. Bayangan pepohonan memanjang di tanah, udara menjadi lebih dingin, dan setiap tarikan napas terasa berat, seperti ada yang menekan dadanya. Aroma kamboja mulai tercium, awalnya samar, tapi semakin lama semakin kuat, menusuk hidungnya. Bau itu bukan wangi bunga segar yang ia bawa, tapi wangi yang lebih tua, lebih pekat, seperti bercampur dengan asap dupa yang lama padam.
Lalu tiba-tiba terdengar suara, sebuah nada panjang dari seruling melengking tipis di kejauhan. Nadanya lambat, tapi entah mengapa membuat langkahnya mengikuti tanpa sadar. Kaki Bayu melangkah pelan menembus pepohonan yang semakin rapat, sampai di depannya muncul sebuah rumah kayu. Rumah itu tua, dindingnya kusam, atapnya miring, penuh lumut. Pintu kayunya terbuka sedikit. Dari celah itu ia melihat seorang perempuan tua duduk di kursi bambu. Jubahnya putih, kulit wajahnya penuh keriput, namun matanya tajam, tak berkedip. "Masuklah." Suaranya rendah, berat, tapi jelas. Bayu melangkah ke dalam. Setiap papan lantai berderit di bawah pijakannya, seolah memprotes kehadirannya. Begitu ia menutup pintu, ruangan itu menjadi sunyi. Perempuan itu meletakkan semangkuk nasi di hadapannya. Aroma Kamboja makin pekat sampai membuat kepalanya terasa ringan. "Makanlah, lalu istirahat, jangan keluar, dan jangan menoleh ke belakang, apapun yang kamu dengar." Malam itu Bayu mencoba tidur di tikar anyaman bambu, tapi matanya sering terbuka karena suara-suara di luar rumah. Ada langkah kaki mengelilingi rumah, ada suara tertawa lirih, bahkan bisikan pelan yang menyebut namanya berulang-ulang. Awalnya ia mengabaikan, mengingat pantangan terakhir. Namun di malam kedua, ia mendengar tangisan perempuan, pelan tapi memilukan, dan di sela isaknya terdengar lirih, "Tolong saya." Suara itu begitu dekat, seperti hanya berjarak beberapa langkah dari pintu. Bayu duduk, lalu berdiri dan perlahan membuka pintu rumah. Udara dingin langsung menyergap, matanya menangkap pemandangan yang membuat napasnya tercekat. Di belakang rumah, di antara pohon-pohon, ada puluhan sosok berdiri. Beberapa tak punya wajah, beberapa hanya berupa bayangan gelap memanjang. Di tengah mereka, perempuan tua itu jubahnya putih, tangannya terangkat, matanya menatap lurus ke arah Bayu, dan senyum tipis mulai terbentuk di bibirnya. Senyum yang dingin tak membawa kehangatan sedikit pun. Bayu mundur selangkah, tapi matanya tak bisa lepas dari tatapan itu sampai semuanya gelap. Esok paginya warga menemukan pingsan di dekat batu lingga. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan di tangannya masih tergenggam bunga Kamboja yang sudah layu. Dan sejak hari itu, Bayu tak pernah lagi mendaki gunung manapun. Bahkan jika ditanya, ia akan menghindari pembicaraan tentang pendakian. Kalaupun ia mau bicara, kalimatnya selalu sama, dengan nada pelan dan tatapan kosong. "Bukan semua pintu di gunung ini boleh dibuka." Bayu akhirnya pulang, tapi bukan pulang seperti dulu. Sejak malam itu, tatapannya selalu kosong, dan setiap kali aroma Kamboja tercium, tubuhnya gemetar. Beberapa orang percaya ada bagian dari dirinya yang tertinggal di jalur lingga. Kejadian itu membuat warga kembali mengingatkan satu sama lain, bukan larangan, tapi pesan yang diturunkan dari generasi ke generasi, terutama untuk mereka yang ingin mendaki Ciremai. Kalau kamu suatu hari menapaki jalur itu, ingatlah, gunung ini bukan cuma soal puncak. Di balik jalannya yang sunyi, ada batas-batas yang tidak terlihat, dan Nyi Lingga dipercaya sebagai penjaga batas itu. Ada 3 hal yang selalu warga bisikan. Pertama, jaga ucapan, hutan ini punya telinga, dan tidak semua nama aman untuk disebut. Kedua, jangan membawa atau memegang bunga Kamboja putih di jalur. Bagi yang tidak tahu, mungkin hanya bunga biasa. Tapi bagi yang mengerti, itu adalah tanda yang bisa mengundang sesuatu. Ketiga, kalau ada yang memanggil namamu di tengah sunyi, apalagi saat langkahmu sendirian, jangan menoleh, sekalipun suara itu terdengar seperti temanmu sendiri. Gunung ini indah, tapi keindahan selalu punya penjaga, dan tidak semua penjaga bisa kamu temui lalu pulang dengan hati yang tenang. Jadi kalau kamu memutuskan untuk naik, bawalah hormat dalam setiap langkahmu, karena di sini alam akan membalas sesuai apa yang kamu bawa. Cerita ini berdasarkan kisah nyata dan telah dikembangkan secara naratif untuk keperluan hiburan dan storytelling. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.